ya Pak. Gitu. Kaifa halu al-jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iktubu anni marudati wa rahmati al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sampai pada materi studi Al-Quran ke-7, yaitu surat Al-Hujurat ayat 13 tentang persamaan derajat di antara sang manusia. Mari kita baca dulu surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Kita lihat artinya surat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Kita sudah bacakan ayatnya, kemudian artinya sudah kita pahami. Untuk memahami ayat ini, maka perlu kita kutip asbabun nuzulnya, yaitu sebab-sebab turunnya ayat. Dalam satu riwayat oleh Abu Hatim yang bersumber dari Ibnu Mulaikah, berkenaan turunnya ayat ini adalah ketika terjadinya Fathu Mekah, jadi pembebasan kota Mekah, setelah Rasulullah dapat mengalahkan kafir Quraisy Mekah dengan pasukan Muslim Madinah yang dibawa, yang saat itu tanpa perlawanan. Nah kebetulan kemudian masuk waktu sholat. Rasulullah kemudian memerintahkan kepada Bilal untuk mengumandangkan adzan. Nah, kebetulan Bilal ini kan memang sahabat yang kulitnya hitam sekali karena beliau bekas budak ya, bekas budak dari Habsah, Ethiopia kalau sekarang itu. Nah ini ketika Bilal dengan suaranya yang bagus melantunkan suara adzan, sahabat saling berbicara sendiri. Namanya sahabat juga manusia biasa. Jadi istilahnya menjelek-jelekan Bilal juga, dan kebetulan masalah fisik ya. Jadi sahabat-sahabat itu berbisik-bisik, kenapa orang hitam ini, kenapa gagak hitam ini yang azan, apa tidak ada yang lain? Nah dengan adanya peristiwa sahabat yang menjelekkan sahabat Bilal ini, maka turunnya Al-Hujurat ayat 13. Dari asbabun nuzul ini dapat kita petik bahwa memang manusia itu diberi kelebihan oleh Allah. Terkadang diberi keistimewaan yang dia punyai dan tidak dimiliki orang lain. Yang pertama mungkin masalah kelebihan fisik ya, kecantikan dan ketampanan. Tidak seharusnya kecantikan dan ketampanan ini menjadikan dia sombong, karena kalau dia sombong akan terlena. Kemudian yang kedua adalah masalah kelebihan akal, kepintaran. Kalau Anda diberi kelebihan akal, pintar, maka jangan membodohi.
tapi ajarkan orang-orang yang belum bisa, yang itu menjadi investasi Anda. Jadi sebagai pengajar, mengajari itu adalah investasi Anda. Yang ketiga adalah masalah harta. Orang sekarang itu banyak yang menganut prinsip materialis. Ukurannya harta, memandang orang lain karena terhormat tidaknya harta. Kemudian karena dia diberi kelebihan oleh Allah tentang kekayaan, harta, dia menyepelekan orang lain, menyepelekan orang miskin. Padahal tidak seperti itu. Selanjutnya terkadang orang itu diberi kelebihan kedudukan, jabatan. Yang namanya jabatan itu amanah, bukan hal yang harus disombongkan. Justru dengan jabatan itu dia melayani orang-orang yang dipimpinnya, melayani masyarakat yang dipimpinnya, melayani rakyat yang dipimpinnya, bukan malah disombongkan. Kemudian juga mungkin adanya kelebihan dari keturunan atau nasab, mungkin dari keturunan raja-raja dipanggil Raden Ajeng, atau keturunan kiai Gus Neng. Nah, ini bukan yang disombongkan, bukan satu hal yang harus disombongkan. Dalam syair Arab dikatakan, bukanlah pemuda itu yang berkata inilah bapakku, tetapi yang berkata inilah aku, akan aku tunjukkan prestasi saya, akan aku tunjukkan peran penting saya terhadap orang lain, terhadap masyarakat. Ini yang seharusnya kita ambil. Terus kemudian kalau kita lihat asbabun nuzul yang lain, dalam kitab Muhammad yang dilatih oleh Ibnu Asakir mengatakan bahwa Rasulullah itu punya seorang pembekam yang namanya Abu Hindun, yang bekerja sehari sebagai pembekam. Nah, kemudian satu saat Abu Hindun ini oleh Rasulullah ditawarkan kepada Bani Bayadoh untuk mengawinkan Abu Hindun dengan salah seorang anak perempuan mereka. Tapi jawaban mereka apa, Bani Bayadoh? Masa anak perempuan saya dikawinkan dengan seorang budak? Nah, ini satu penghinaan bahwa memang Abu Hindun itu bekas budak, tetapi yang namanya Islam itu tidak mengakui perbudakan, tidak melegitimasi perbudakan. Islam itu berusaha menghapus perbudakan. Budak itu merupakan tradisi Arab. Ketika Islam datang, perbudakan sudah ada. Kalau itu dihapus secara frontal, maka terjadi gejolak sosial yang luar biasa. Sehingga pelan sedikit demi sedikit perbudakan itu dihapus oleh Islam. Nah, ketika Abu Hindun sudah merdeka tapi dihina oleh Bani Bayadoh, ini merupakan satu penghinaan terhadap seseorang yang menganggap rendah kedudukan seorang. Ini tidak boleh. Nah, sebenarnya dalam Islam itu ketika mencari pasangan hidup, mencari suami, istri, mencari istri, Rasulullah sudah menegaskan tungkahu, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, tungkahul mar'atu li arba'in, limaliha, walijamaliha, walinsabiha, walidiniha. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya wajar ya, karena kecantikannya, nasabnya, ataupun agamanya. Fatfar bidatid, pilihlah agamanya. Jadi ada penekanan, walaupun boleh secara manusiawi boleh cari hartanya, kecantikannya, nasabnya, keturunannya, tetapi ada penegasan fatfar bidatid. Pilihlah orang yang beragama, yang oleh akhlak yang baik, taribat yadaka, maka kamu akan selamat. Ini senada dengan surat Al-Hujurat ayat 13 tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Kalau mencari jodoh suami atau istri itu boleh kita itu pilih-pilih diskriminasi dengan ketakwaan seseorang. Semakin calon istri atau suami kita bertakwa, maka itulah yang lebih baik. Jangan yang lain-lainnya. Sehingga kalau kita ambil kesimpulan dari surat Al-Hujurat ayat 13 ini menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi terhadap manusia, baik dari segi ras,
bangsa, warna kulit, kekayaan dan lain-lain. Yang membedakan antara manusia dan manusia lain adalah kemuliaannya dari segi ketakwaannya. Sebagaimana firman Allah, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falyanahu hayatan thayyibah." Siapa yang beramal baik dari jenis laki-laki perempuan, maka dia seorang mukmin, maka akan kami berikan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum bi ahsani ma kanu yaf'alun. Dan kami Allah akan balas yang lebih baik daripada yang dia kerjakan. Dalam Al-Ahzab 35 ditegaskan lagi, "Inilah udhi'u amala amilu minkum min dzakarin aw unsa." Sesungguhnya aku Allah tidak akan menyia-nyiakan amalmu di antara kamu dari jenis laki-laki maupun perempuan. Nah, dari ayat ini kan menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi, tidak ada pembedaan antara manusia. Yang membedakan seseorang dengan orang lain adalah hanya dari segi ketakwaannya kepada Allah. Ya, jadi itulah materi kita kesempatan kali ini, bahwa surat Al-Hujurat ayat 13 itu menegaskan tentang persamaan derajat manusia. Kita akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.